Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Abdillah Hidayat Madani. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang materi teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Singkatnya, teks eksplanasi menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yakni mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Contoh dari fenomena berupa bencana alam antara lain seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Sementara contoh dari fenomena sosial bisa berupa pengangguran, kesehatan, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. 1. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelasan atau sebab akibat dari suatu fenomena, dan interpretasi. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. 3. Informasi pada teks eksplanasi bersifat objektif. 4. Hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan. Dan terakhir, yang kelima, teks bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Lalu selanjutnya adalah struktur dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi fenomena atau phenomenon identification. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini biasanya terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. 2. Penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequences. Mengenai proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. 3. Ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya ada cara mengkonstruksi teks eksplanasi, yaitu yang bagian pertama adalah menentukan tema. Kedua, menuliskan ide-ide pokok berupa topik yang dapat dikembangkan. 3. Mengumpulkan bahan. 4. Menyusun kerangka teks eksplanasi. Yang kelima, mengembangkan kerangka. Yang keenam, menyunting teks yang telah disusun. Adapun aspek kebahasaan pada teks eksplanasi. Yang pertama adalah menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Yang B, menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Contohnya apabila yang dibahas berupa fenomena alam seperti gempa bumi, istilah yang bisa digunakan adalah lempeng bumi, vulkanik, geologi, tektonik, lava, magma, dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila yang digunakan fenomena berupa sosial seperti kemiskinan di kota, istilah yang dapat digunakan adalah urbanisasi, migrasi, tingkat pengangguran, dan sebagainya. Yang ketiga, yang C, menggunakan kata kerja verba kausalif, yaitu kata kerja yang dapat menyatakan makna kausalitas, hubungan sebab akibat. Contohnya menyebabkan, disebabkan, mengakibatkan, diakibatkan, berakibat pada, berdampak pada, dan sebagainya. Yang D, menggunakan kata kerja pasif. Contohnya terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun. Yang E, menggunakan kata keterangan waktu untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya kemarin, besok, atau lusa. Yang keenam ada menggunakan konjungsi kausalitas yaitu kata hubung yang menyatakan sebab akibat berdasarkan letaknya konjungsi kausal.
Berdasarkan letaknya, konjungsi kausal terbagi menjadi dua, yaitu satu, konjungsi intakalimat yang meliputi karena, sebab, akibat dari, sehingga, maka. Dua, konjungsi antar kalimat meliputi akibatnya, oleh karena itu, hasilnya, dampaknya. Ada juga konjungsi temporal atau hubungan waktu, yaitu kata hubung yang menyatakan urutan kejadian atau peristiwa. Contoh, mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, selanjutnya, dan berikutnya. Dan ada juga cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi terdapat gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya muncul pada awal, tengah, dan akhir suatu paragraf. Berikut cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Ada A. Membaca teks dengan seksama. B. Memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. C. Menentukan kalimat pada setiap paragraf. D. Menemukan gagasan utama atau ide pokok. E. Menandai kata-kata kunci. Dan F. Merumuskan kalimat utama. Sekian materi yang bisa saya dapatkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.